Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar analisis daur hidup akan mempresentasikan hasil analisis aspek lingkungan dan dampak dari industri pembuatan bata merah terhadap lingkungan. Kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu Raihan Rizhak dengan NIM F440121057, Dominic Vindra Angkasa dengan NIM F440121069, dan Najwa Resala El-Quds dengan NIM F44012211095. Sebelum membahas dampak, maka perlu memahami apa itu bata merah. Berdasarkan SNI, bata merah adalah bahan bangunan yang berbentuk prisma segi empat panjang, pejal, atau berlubang dengan volume lubang maksimum 15% dan digunakan untuk konstruksi dinding bangunan yang dibuat dari tanah liat dengan atau tanpa dicampur bahan aktif dan dibakar pada suhu tertentu. Biasanya, bata merah dibakar pada suhu 650 sampai 800 derajat Celcius. Bata merah memiliki ciri khas bentuk balok berukuran panjang 22 cm dengan tinggi dan lebar bervariasi di antara 5 sampai 11 cm. Bata merah pada mulanya dibuat dan dicetak secara manual, di mana terdapat beberapa bagian yang tidak rata sehingga perlu diplester. Bata ini disebut bata merah konvensional. Ada pula bata merah yang dibuat berlubang sehingga pembakaran berlangsung lebih cepat dan luas bagian dinding lebih cepat terisi. Hal ini mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Bata ini dinamakan bata merah bolong. Sementara itu, ada jenis bata merah yang dibuat dengan rapi menggunakan cetakan sehingga tidak membutuhkan plesteran semen karena faktor estetikanya. Bata ini disebut bata merah ekspos. Ada pula jenis bata merah ekspos yang dipasang dengan cara ditempel ke plesteran untuk memberi kesan tampilan yang sama seperti bata merah ekspos. Semakin menyadari dampak negatif dari pembakaran dan faktor efektivitas, maka diproduksi bata merah yang tidak dibakar dan dinamakan bata merah press. Jenis bata merah ekspos sebelumnya merupakan hasil pembuatan metode press dengan hasil yang lebih halus dan rapi. Industri bata merah ini selain mempunyai dampak positif bagi masyarakat, juga mempunyai dampak negatif, baik itu dari segi kondisi lahan atau yang lainnya. Eksploitasi tanah secara terus-menerus dalam jumlah yang besar akan menimbulkan dampak negatif bagi unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Pada definisinya, industri bata merah merupakan kegiatan berupa pengolahan bahan baku berupa tanah liat, kemudian ditambahkan air, selanjutnya melalui pencetakan dan pembakaran sehingga menjadi produk yang siap digunakan dalam bentuk batu bata. Industri bata merah dari aspek lingkungan. Kegiatan penambangan bata merah menghasilkan dampak yang cukup signifikan bagi lingkungan. Beberapa di antaranya adalah proses penggalian tanah untuk mendapatkan bahan baku pembuatan bata merah dan proses pembakaran bata merah guna pengerasan. Selain itu, penggalian tanah sendiri memunculkan beberapa dampak seperti struktur tanah yang menjadi tidak stabil dan perubahan pada reaksi dan komposisi tanah. Lalu, hilangnya tanah yang subur dan penyakit. Pada proses pembakaran bata merah, menimbulkan polusi karena emisi karbon yang dihasilkan. Lalu, pemanasan lingkungan sekitar pembakaran dan menimbulkan debu dari residu pembakaran. Berdasarkan data analisis yang didapat dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2020, berikut adalah pemaparan data dampak produksi bata merah terhadap lingkungan. Selanjutnya, memasuki materi kedua yaitu pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari produksi bata merah. Untuk mengingat kembali, bata merah didefinisikan sebagai bahan bangunan yang berbentuk prisma segi empat panjang pejal atau berlubang, serta digunakan untuk konstruksi dinding bangunan. Bata merah dibuat dari tanah liat yang dibakar pada suhu tertentu. Terdapat juga jenis-jenis bata merah, yaitu bata merah konvensional, bata merah bolong, bata merah press, dan bata merah ekspos. Industri bata merah merupakan kegiatan berupa pengolahan bahan baku berupa tanah liat, kemudian ditambahkan air, selanjutnya melalui pencetakan dan pembakaran, sehingga menjadi produk yang siap digunakan dalam bentuk batu bata. Industri bata merah ini selain mempunyai dampak
positif bagi masyarakat, juga mempunyai dampak negatif, baik itu dari segi kondisi lahan atau yang lainnya. Eksploitasi tanah secara terus-menerus dalam jumlah yang besar akan menimbulkan dampak negatif bagi unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Pengelolaan lingkungan dari produksi bata merah. Pengelolaan lingkungan dari produksi bata merah hingga digunakan oleh konsumen melibatkan serangkaian langkah yang dapat diambil oleh produsen, pemerintah, dan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam pengelolaan lingkungan ini. Yang pertama adalah pengambilan bahan baku. Pengambilan tanah liat dan pemilihan bahan baku haruslah dengan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemudian, proses produksi. Yang pertama adalah penyetakan tanah liat menggunakan mesin modern. Dengan begitu, energi yang digunakan akan lebih efisien. Yang kedua adalah penggunaan biofuel pada mesin dan proses pembakaran. Penggunaan biofuel adalah salah satu cara untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Kemudian adalah pengurangan limbah. Yang pertama, dengan penerapan reduce, reuse, recycle. Produsen harus merancang proses produksi yang mengurangi limbah dan mencari cara untuk mendaur ulang limbah yang dihasilkan. Dengan begitu, limbah yang dihasilkan akan lebih sedikit. Kemudian, limbah kimia dibuang sesuai dengan prosedur. Produsen harus memastikan bahwa limbah berbahaya seperti abu terbang dan limbah kimia dikelola dengan benar, sesuai dengan SOP pengelolaan limbah B3. Dengan begitu, limbah tidak akan mencemari lingkungan. Selanjutnya, efisiensi energi. Yang pertama, penggunaan lampu LED. Dengan menggunakan lampu LED, maka energi yang digunakan akan jauh lebih kecil daripada lampu yang biasa digunakan. Yang kedua, penggunaan mesin dengan efisiensi energi. Mesin dengan teknologi modern biasanya telah dilengkapi dengan efisiensi energi tinggi. Dengan menggunakan mesin modern, maka energi yang digunakan akan jauh lebih efisien. Kemudian, pengelolaan air. Yang pertama, dengan mengelola air limbah. Pengolahan air limbah dapat dibedakan menjadi limbah primer dan sekunder. Dengan pengolahan air limbah yang baik, maka limbah tidak akan mencemari lingkungan. Yang kedua, penggunaan air secara bijaksana. Kebijakan penggunaan air dalam industri adalah peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi industri, dan lembaga lainnya untuk mengatur dan mengelola penggunaan air dalam sektor industri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan penggunaan air yang berkelanjutan. Reboisasi. Produsen dapat berkontribusi pada reboisasi dan restorasi lahan setelah penggalian tanah liat dengan menanam pohon dan tanaman lainnya untuk mencegah erosi dan meningkatkan biodiversitas. Selanjutnya, peran pemerintah dan regulasi. Pemerintah dapat memperkenalkan regulasi untuk memastikan bahwa produsen bata merah mematuhi standar lingkungan yang ketat. Contohnya, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dengan penjelasan bahwa perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya, serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air, udara, dan suara oleh kegiatan industri. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengadakan peraturan dan pembinaan untuk menanggulanginya. Pemerintah juga dapat mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan melalui insentif dan sanksi. Selanjutnya, kesadaran konsumen. Konsumen dapat memilih produk bata merah yang diproduksi dengan memperhatikan lingkungan seperti bata merah ramah lingkungan atau yang diproduksi dengan teknologi bersih. Konsumen yang sadar akan pentingnya keberlanjutan dapat menggeser pasar produksi agar memenuhi ekspektasi konsumen terkait aspek lingkungan. Kesimpulannya,
Pengelolaan lingkungan dari produksi bata merah hingga digunakan oleh konsumen adalah upaya yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan, termasuk produsen, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, memastikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan menjaga ekosistem. Manajemen lingkungan di industri pembuatan bata merah melibatkan sejumlah perangkat atau alat untuk memantau, mengukur, dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan produksi tersebut. Berikut adalah beberapa perangkat manajemen lingkungan yang umumnya digunakan dalam industri bata merah. Sistem pemantauan emisi. Sistem pemantauan emisi ini bernama CEMS atau Continuous Emission Monitoring System. Sistem pemantauan emisi ini digunakan untuk memantau emisi gas dan partikel dari proses pembakaran yang umumnya terjadi dalam produksi bata merah, yaitu pada proses pembakaran. Pemantauan ini telah dilengkapi dengan teknologi modern yang dibantu dengan perangkat komputer sehingga data yang akan diterima adalah data akurat yang dapat diolah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemantauan kualitas udara. Pemantauan kualitas udara ini bernama Air Quality Monitoring System atau AQMS. Digunakan untuk memonitor tingkat polusi udara di sekitar pabrik bata merah. Pemantauan kualitas udara ini dapat mencakup pengukuran partikel debu, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan zat kimia lain yang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pemantauan kualitas udara ini juga telah dilengkapi oleh teknologi modern yang dibantu dengan komputer dan perangkat lunak. Komputer akan menerima data dan diolah oleh perangkat lunak. Hasil olahan data tersebut adalah kualitas udara pada suatu wilayah, dan hasil data tersebut akan dibagikan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan. Sistem pengelolaan limbah. Dalam proses produksi bata merah, limbah dapat dihasilkan dalam bentuk abu, debu, dan limbah cair. Sistem pengelolaan limbah membantu untuk mengelola limbah ini dengan cara yang ramah lingkungan, termasuk pemulihan dan daur ulang sebanyak mungkin. Selanjutnya, sistem pengelolaan air. Pabrik bata merah umumnya menggunakan air dalam proses produksi dan pembersihan. Air pada industri bata merah digunakan sebagai media perendam untuk mencapai bata merah jenuh. Kondisi jenuh bata mencegah air dari pasta semen terserap sehingga hidrasi tetap terjadi. Pada kondisi di lapangan, industri bata merah banyak menimbulkan lubang galian sedalam 2 hingga 5 meter sehingga menimbulkan genangan dan mencemari sumber mata air. Sistem pengelolaan air membantu memastikan penggunaan air yang efisien dan pengelolaan limbah air yang sesuai. Sistem manajemen lingkungan atau Environmental Management System. Environmental Management System adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, rencana kegiatan, tanggung jawab, latihan atau praktek, prosedur, proses, dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, evaluasi, dan pemeliharaan kebijakan lingkungan. Sistem manajemen lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL, dan UPL, Cleaner Production, Audit, Ekolabel. Selanjutnya, adanya pelatihan karyawan. Kenapa perlu ada pelatihan karyawan? Supaya karyawan memahami pentingnya praktik produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta dapat menerapkannya. Pelatihan manajemen karyawan mencakup pengetahuan tentang pengelolaan limbah, penggunaan energi yang efisien, dan pemantauan emisi. Dengan menerapkan perangkat manajemen lingkungan yang canggih dan berkelanjutan dalam industri pembuatan bata merah, kita dapat memastikan bahwa aktivitas produksi berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan bertanggung jawab lingkungan. Pemantauan emisi yang cermat, manajemen limbah yang efektif, dan upaya untuk mengurangi konsumsi energi adalah langkah-langkah kunci dalam mendukung visi industri yang ramah lingkungan. Melalui pelatihan karyawan dan implementasi sistem manajemen lingkungan yang kokoh, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang sadar lingkungan dan berkomitmen untuk minimalkan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Dengan demikian, industri bata merah dapat menjadi bagian integral dari solusi berkelanjutan yang melibatkan pelestarian sumber daya alam dan perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak.